semuanya, kami dari kelas akuntansi 1C pagi kelompok 2 akan mempresentasikan nilai-nilai Pancasila melalui pengerjaan Project Based Learning atau PBL. Pada video kali ini ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas, yaitu profil Pancasila, penerapan nilai Pancasila pertama, penerapan nilai Pancasila kedua, penerapan nilai Pancasila ketiga, penerapan nilai Pancasila keempat, penerapan nilai Pancasila kelima, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, tanpa basa-basi, kita lanjut aja. Sebelum penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mengerjakan Project Based Learning, di sini kami akan memberitahukan tentang profil perusahaan kami. Nama perusahaan kami ialah PT Handa Trans yang beralamat di Jalan Nusa Kembangan nomor 15 Denpasar, Bali. Perusahaan kami berdiri pada tanggal 1 Januari 2025. Untuk jenis perusahaan kami ialah jasa sewa untuk kebutuhan acara keluarga, wisata, transportasi rombongan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah penerapan dari sila Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana seluruh anggota kelompok kami bekerja dengan jujur dan tanggung jawab dan tidak melakukan plagiarisme, dimana ini merupakan sebagai wujud penerapan sila pertama Pancasila. Sebagai contoh nyatanya adalah Ariska Zahra dalam menerjemahkan modul, menjaga keaslian modul dan tidak menambahkan atau mengurangi. Dan kemudian ini sebagai bentuk dari integritas kerja. Dari penerapan sila Pancasila ini dapat menumbuhkan sikap adil, jujur, dan menyadarkan kita bahwa semua pekerjaan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab moral. Selanjutnya penerapan nilai sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada nilai sila kedua Pancasila ini, seluruh anggota saling menghargai pendapat, bekerja sama dengan sikap sopan, dan menyusun materi pembelajaran yang jelas serta mudah dipahami sebagai wujud penerapan sila kedua Pancasila. Contohnya, Daisa membuat skrip video dengan bahasa yang sederhana, ramah, dan mudah dipahami, sehingga pembelajaran dapat dinikmati semua pihak. Contoh ini kami ambil pada logbook minggu 12. Penerapan sila kedua ini mendorong kelompok untuk menghasilkan karya yang adil, tidak menyulitkan, dan memperhatikan sisi kemanusiaan pengguna. Selanjutnya yaitu penerapan nilai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia yang kami jalani pada progres PBL. Dalam pengimplementasiannya, seluruh anggota tim bekerja secara kompak, saling melengkapi, dan menjunjung tinggi kebersamaan dalam menyelesaikan setiap tugas. Dalam proses PBL, kami tidak bekerja secara individu, melainkan sebagai satu kesatuan tim yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan output pembelajaran yang terstruktur, selaras, dan sesuai dengan arahan dosen. Contoh penerapan nilai ini dapat dilihat pada kerjasama antara Daisha, Daniela, dan Heni yang bekerja dalam satu tim untuk menyelaraskan revisi instruksi perpajakan. Dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik, revisi yang dilakukan menjadi lebih terarah sehingga modul yang dihasilkan bersifat seragam dan tidak tumpang tindih. Hal ini menunjukkan bahwa persatuan dalam tim sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja yang dihasilkan. Selanjutnya ada penerapan nilai Pancasila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana seluruh keputusan diambil berdasarkan musyawarah, diskusi bersama, dan saling menerima masukan tanpa memaksakan kehendak sebagai penerapan sila keempat. Di mana sebagai contohnya Alfisah menghasilkan video berdasarkan masukan dari anggota agar hasilnya dapat diterima sesuai dengan logbook minggu ke-13. Penerapan nilai Pancasila keempat ini mengajarkan kami untuk menghasilkan keputusan yang lebih demokratis dan juga lebih bijaksana. Selanjutnya yang terakhir, penerapan nilai Pancasila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada penerapan nilai Pancasila ini, pembagian tugas dilakukan secara adil dan seimbang, serta setiap bagian diselesaikan dengan kualitas yang setara sebagai penerapan sila kelima Pancasila. Sebagai contoh, Novia dan Alfitrah memastikan kualitas video seimbang baik dari sisi isi, visual, dan audio sehingga dapat digunakan secara adil oleh seluruh pengguna. Pada contoh ini kami ambil dari logbook pada minggu ke-14. Pada nilai ini menciptakan keseimbangan kerja dan kualitas output yang setara. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan proses pengerjaan PBL dari minggu 8 hingga minggu 14, nilai-nilai Pancasila terbukti diterapkan secara nyata dalam kerja kelompok, baik dalam sikap, kerjasama, maupun pengambilan keputusan. Pancasila sendiri menjadi landasan dalam menyusun modul dan menyelesaikan seluruh output PBL secara struktur, efektif, dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi penerapan nilai Pancasila yang kami implementasikan dalam proyek Based Learning atau PBL. Cukup sekian, bye-bye.